ACID atau ACID. ACID ini merupakan sebuah singkatan yang merujuk pada keempat komponen kunci dalam manajemen database. A sendiri itu atomicity, C itu konsistensi, I isolation, dan D itu durability. Untuk selanjutnya, di sini kita membahas tentang pentingnya ACID dalam manajemen database. Yang pertama, atomicity atau atomisitas. Di sini untuk memastikan bahwa operasi database adalah entitas terpisah yang sepenuhnya dilaksanakan atau dibatalkan. Lalu ada isolation atau isolasi. Ini untuk memastikan bahwa operasi database dapat berjalan secara independen dan terisolasi dari operasi lainnya. Untuk konsistensi atau konsisten, maksudnya di sini untuk menjaga agar database tetap dalam keadaan konsisten, mematuhi semua aturan dan kendala yang ditetapkan. Yang terakhir ada di durability atau daya tahan. Maksudnya di sini memastikan bahwa perubahan data yang berhasil dikirimkan ke database akan dipertahankan bahwa jika terjadi kejanggalan atau kegagalan sistem. Kegunaan ACID. Jadi, kegunaan ACID yang pertama adalah transaksi keuangan. Penggunaan ACID mendukung integritas data dalam sistem perbankan dan juga transaksi keuangan lainnya. Yang kedua adalah aplikasi berbasis e-commerce. ACID memungkinkan pengoperasian yang aman dan konsisten dari sistem pembayaran online. Dan yang ketiga adalah pemrosesan pesanan. ACID memastikan keandalan dan konsistensi basis data saat memproses pesanan pelanggan. Di slide selanjutnya, kita memiliki contoh pada setiap komponen pada ACID. Yang pertama adalah atomicity atau atomisitas. Saat Anda mentransfer uang dari suatu rekening ke rekening lain, transaksi harus berhasil sepenuhnya atau gagal sepenuhnya. Tidak ada situasi setengah jalan di mana sebagian uang akan pindah. Yang kedua adalah konsistensi. Jika batasan saldo rekening adalah tidak boleh negatif, sistem harus memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi aturan ini. Yang ketiga adalah isolation atau isolasi. Jika dua orang mencoba menarik uang dari rekening yang sama secara bersamaan, sistem harus memproses transaksi satu persatu untuk mencegah kesalahan dan konflik. Dan yang terakhir adalah durability atau daya tahan. Setelah Anda berhasil melakukan pembayaran online, data pembayaran harus tetap aman dan tersedia bahkan jika terjadi pemadaman listrik atau gangguan sistem. Kemudian kita masuk pada PSpark. PSpark adalah antarmuka Python untuk Apache Spark. Ini adalah sebuah framework pemrosesan data terdistribusi. Ini digunakan untuk menganalisa data besar dan kompleks dalam skala besar, mendukung pemrosesan streaming, analisis data, machine learning, dan berbagai sumber data, serta bekerja dalam lingkungan Python. Selanjutnya yaitu bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa menggunakan PySpark. Untuk menggunakan PySpark, kita perlu mengikuti serangkaian tahapan yang penting. Inilah tahapannya, yaitu yang pertama tahap 1, instalasi Spark dan PySpark. Yang pertama kita harus memastikan Spark dan PySpark sudah terinstall di sistem kita. Langkah-langkahnya adalah mengunduh Apache Spark dari situs resmi Apache Spark, dan selanjutnya memastikan Python dan Java sudah terinstall dalam sistem kita. Untuk Python-nya sendiri biasanya versi 3 atau ke atas, dan untuk Java juga diperlukan sebagai prasyarat karena Spark sendiri membutuhkan Java sebagai prasyarat dalam sistemnya. Yang kedua adalah tahap konfigurasi lingkungan. Tahap ini kita harus mengkonfigurasi environment sistem kita untuk bisa mengenali Spark. Yang harus kita lakukan adalah menetapkan
variabel lingkungan Java underscore home ke direktori instalasi Java. Yang selanjutnya adalah menetapkan variabel lingkungan Spark underscore home ke direktori instalasi Spark. Yang terakhir adalah memastikan direktori bin dalam Spark underscore home sudah ada dalam variabel lingkungan path. Tahap ketiga yaitu inisialisasi Spark Session. Spark Session-nya sendiri adalah titik awal dalam berinteraksi dengan Spark. Ini adalah langkah pertama dalam objek kita. Di sini kita mengimpor modul Spark Session dari PySpark.sql dan membuat objek Spark Session dengan konfigurasi yang sesuai, seperti memberi nama aplikasi. Tahap yang keempat yaitu pengolahan data. Setelah menginisialisasi Spark Session, kita dapat membaca data dari berbagai sumber eksternal seperti file CSV, Parquet, JSON, dan banyak lainnya, menjadi data frame atau RDD atau Resilient Distributed Dataset. Tahap kelima yaitu operasi pemrosesan data. Dalam pengolahan data, kita dapat melakukan berbagai operasi pemrosesan data menggunakan PySpark Data Frame atau RDD. Ini termasuk operasi seperti filter, group by, join, agregasi, dan lain sebagainya, sesuai apa yang kita butuhkan dalam proyek kita. Tahap selanjutnya itu menampilkan hasil. Hasil dari pemrosesan data dapat ditampilkan menggunakan metode seperti show, bracket, atau collect bracket. Ini memungkinkan kita memeriksa hasil dari operasi pemrosesan data yang telah dilakukan. Dan tahap yang terakhir dan yang sangat penting adalah untuk menghentikan Spark Session yang telah kita selesai dalam menggunakan Spark ini. Ini akan memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan oleh Spark telah dibebaskan. Kemudian kita masuk pada contoh penggunaan PySpark pada Python. Untuk contoh yang pertama, penggunaan PySpark pada Python untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah text file. Pada contoh ini, kami mengimpor Spark Content dari modul PySpark, lalu menginstalisasi Spark Content dengan mode lokal, yakni jalankan di mesin lokal, dengan nama Average Calculation App. Kemudian, membuat RDD atau Resilient Distributed Dataset yang berisi sejumlah angka, lalu menggunakan operasi reduce untuk menghitung jumlah semua angka dalam RDD. Lalu menggunakan operasi count untuk menghitung jumlah elemen dalam RDD. Kemudian menghitung rata-rata dengan membagi total jumlah dengan jumlah elemen. Yang akhirnya mencetak hasil dan menghentikan Spark Content. Baik, ini adalah contoh kedua, yaitu melakukan linear regression algorithm pada PySpark di Python. Nah, ini adalah data-data yang akan dipakai, dan ini adalah halaman yang kita akan gunakan untuk melakukan pengkodingan, pemasukan data-data yang nanti akan kita melakukan linear regresi di sini. Sebelumnya pada kolom awal kita akan melakukan pemanggilan data, yaitu dengan mengimport data, yaitu data customer yang ada pada tabel Excel sebelumnya. Kemudian kita masukkan datasetnya spark.read CSV. Kita memakai formatnya CSV, yaitu kita melakukan pemanggilan data e-commerce customer CSV. Nah, dari sini kita udah dapat pemanggilan datanya sudah ada, yang data-data dari Excel tersebut. Kemudian kita melakukan print schema, yaitu kita melakukan rootnya gitu. Kita tahu ada apa aja isinya di situ. Kemudian kita melakukan skill learn untuk mengetahui model dan prediksinya. Di sini kita bisa mengimport juga untuk vektornya. Lalu kita melakukan input lagi untuk masukkan ke vektor assemblernya. Ini beberapa elemen-elemen yang di root kita panggil data-datanya untuk kita ketahui
model regression yang kita ingini di sini. Nah, ini ada beberapa yang kita ambil, kemudian kita melakukan feature assembler untuk transform data setnya. Nah, ini ada beberapa datanya yang udah ke reduce di sini, terregresi di sini. Kemudian kita mau melakukan seleksi data yang ada. Misalnya independent feature. Nah, kita akan dapat datanya nih yang sudah terseleksi dari data-data sebelumnya yang ada. Kemudian kita melakukan finalisasi data output selection-nya yang kita bisa lihat hasilnya ada berapa top dari 20 row-nya itu. Kemudian ini ada output column, kita coba untuk melakukan finalisasi juga pada independent feature dan juga yearly amount-nya. Terus kita lakukan linear regression di sini, yaitu dari yang kolom-kolom yang sudah ada di atas, yaitu independent dan juga yearly amount spent. Kita lakukan regression di fit ini. Kemudian sebelumnya kita melakukan train data atau tes datanya dulu nih di finalisasinya. Itu dari random split 0,75 dan 0,25. Kemudian kita melakukan regression coefficients-nya. Nah, ini kita lakukan juga regression evaluate dari tes datanya. Jadi kita bisa tahu prediksi hasilnya berapa, dan ini adalah prediksi yang di-show dari data-data yang ada pada PSPark ini. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, jangan lupa untuk menghentikan PSPark-nya bila sudah selesai. Jadi begitulah mengenai PSPark dan juga ACID. Terima kasih sudah mendengarkan.